Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Maulana. Saya dari Sekolah TKR 1. Saya Suriko Wahyu Pratama. Saya Satrio Haji Putra. Saya Fernando dari 10 TKR 1. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang jalur rempah pada masa Hindu dan Buddha. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 hingga abad ke-15 Masehi merupakan suatu kerajaan maritim, sebuah negara perniagaan negara yang berkuasa di laut. Perannya dalam jalur rempah tidak bisa diragukan. Ada banyak sumber yang menyebutkan kemajuan Sriwijaya dalam pelayaran dan perdagangan di jalur rempah, mulai dari tim Nusantara, Jawa, Selat Sunda, Sumatera, Selat Malaka, hingga India, Tiongkok, Arab, dan Persia. Sumber-sumber utama berasal dari prasasti, berita Tiongkok, berita Arab, dan catatan para pendeta Tiongkok seperti Tesing 671 Masehi. Menurut arkeolog Nine Susanti 2019, ada 3 faktor yaitu mendukung kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Pertama, letaknya sangat strategis, yaitu berada di antara rute Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Itu berarti Sriwijaya berada di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara India dan Tiongkok. Letak geografis yang sangat strategis masih ditambah angin musim yang bertiup secara teratur. Kedua, memiliki hasil alam berupa rempah, cengkih, pala, lada, kapulaga, pinang, kayu manis, kayu gaharu, kayu cendana, kemenyan, kapur barus, besi, timah, perak, dan emas. Rempah khas Sumatera adalah lada, kamper atau kapur barus, kemenyan, dan kayu manis, sedangkan cengkih dan pala diperoleh dari Kepulauan Maluku. Ketiga, menjalani perdagangan dengan India, Arab, dan Tiongkok. Saudagar-saudagar dari ketiga bangsa ini hidup dari pelayaran dan perdagangan lintas laut. Kerajaan Mataram kuno. Bukti utama jalur rempah pada relief masa kerajaan ini adalah relief-relief pada Candi Borobudur yang dibangun pada 770 sampai 825 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Samaragra Wira dan Raja Samaratungga berkuasa 792 sampai 835 Masehi. Ada 63 spesies tanaman kuno di relief candi ini. Relief Candi Borobudur juga menggambarkan potret masyarakat saat itu sedang meracik jamu. Nusantara memang merupakan rumah besar keanekaragaman hayati dunia. Sekitar 11%, lebih dari 30.000 spesies jenis tumbuhan dunia ada di hutan tropis Nusantara. Sebagian dikenal dan dipergunakan sebagai rempah. Jadi Nusantara adalah ibu rempah yang antara lain melahirkan jenis rempah raja seperti cengkih, pala, dan cendana. Sementara itu, relief perahu kuno di Candi Borobudur membuktikan nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut. Terdapat 10 relief yang memuat gambar perahu kuno dengan model yang berbeda-beda. Sejarawan Miller meyakini kapal-kapal yang berlaut di Laut Jawa pada abad ke-8 serupa dengan yang digambarkan di relief Borobudur. Kapal-kapal tersebut menjalin hubungan dagang hingga ke Afrika dengan menempuh rute kepulauan Maladewa, Madagaskar, Cape Town atau Afrika Selatan, Accra, ibu kota Ghana, atau yang disebut dengan Cinnamon Route. Besar kemungkinan sebagian pelaut Nusantara tersebut menetap di sepanjang jalur kayu manis tersebut. Banyak bukti menunjukkan adanya kedekatan fisik dan bahasa intara penduduk Nusantara dan Madagaskar di Afrika. Relief di Candi Borobudur juga menunjukkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia dalam penguasaan ilmu perbintangan. Hal itu ditunjukkan dengan gambar rasi Ursa Mayor dengan 7 bulatan yang diapit oleh bulan sabit dan matahari. Penguasaan ilmu perbintangan memungkinkan para pelaut Nusantara menyeberangi lautan dari satu tempat ke tempat lainnya. Bukti lain jalur rempah pada era Mataram kuno adalah penemuan cengkih era 900 sampai 1100 Masehi dan lada hitam era 600 sampai 700 Masehi di bekas pelabuhan kuno Mantai, Sri Lanka.
Mantai adalah pelabuhan dagang yang menghubungkan antara timur dan barat sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Cengkeh tersebut diyakini berasal dari Nusantara untuk dikirim ke India, Arab, dan Romawi. Jalur rempah pada era Singasari tampak jelas pada masa pemerintahan Kertanegara. Di bawah Kertanegara, kekuasaan Singasari meliputi seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Jalur utama perdagangan mulai dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku dikuasai Singasari. Hal tersebut mencerminkan visi politiknya, Cakrawala Mandala Dwipantara, atau secara harfiah berarti perluasan Nusantara dengan memandang keluar Pulau Jawa. Itu berarti Kertanegara bercita-cita menyatukan kerajaan-kerajaan Nusantara di bawah payung Singasari. Singasari menjalin hubungan dagang dengan banyak mitra asing, terutama Tiongkok masa dinasti Yuan. Komoditas andalan Singasari adalah beras, emas, dan rempah-rempah. Sementara Tiongkok menawarkan sutra dan porselen. Perdagangan berlangsung melalui pelabuhan utama Tuban, Gresik, dan Sedayu di pesisir utara Jawa. Sementara barang-barang impor disebarkan ke pedalaman Singasari melalui Sungai Porong dan Sungai Berantas. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.